Shalom, selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Amin ya. Tuhan masih memberkati kita. Mari kita siapkan kita untuk masuk ke dalam ibadah Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus. Tuhan, yang ada dalam surga, kami ucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan, yang sudah Engkau jadikan untuk kami. Kami dapat datang ke rumah-Mu untuk bersama-sama beribadah. Tuhan, apapun keadaan kami pada hari ini, apapun keadaan hati kami hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa mengurapi kami. Berkati ibadah kami itu, ini Tuhan, akan menjadi ibadah yang memberkati kami. Kami ingin memuji nama-Mu, kami ingin membesarkan nama-Mu, karena Engkau adalah sumber dari segala-galanya. Engkau adalah sumber pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biar kami juga akan menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik, yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau akan beracara dalam ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari bersama-sama umat Tuhan katakan amin. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Aku percaya Yesus, Kau akan menolong setiap kami. Kau akan mengurapi setiap kami pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba.
pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Kemuliaan buat Tuhan, beri sorak-sorai buat Tuhan, karena Dia adalah sumber dari pusat penyembahan kita. Haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Pujian kami, hormat kami hanya bagi Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Haleluya, Engkau adalah anak domba Allah Yesus, yang lahir ke bumi ini Tuhan, yang layak kami puji, yang layak kami sembah. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah hormat kami, inilah pujian kami Tuhan, karena Engkau layak kami besarkan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan puji Tuhan lebih lagi. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, Angkat tangan saudara. bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tahukah saudara bahwa dalam setiap pujian kita ada kekuatan, ada kemenangan. Haleluya Yesus. Dalam pujian kita ada selalu kemenangan. Ada kuasa dalam setiap pujian kita. Mari kita nyanyikan sama-sama. Haleluya. Mari kita bersorak buat Tuhan, karena Dia layak kita tinggikan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya.
kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa dalam setiap pujian kami ada kuasa. Haleluya Tuhan, mari kita katakan bahwa tidak ada Allah yang besar seperti Allah kita. Amin saudara-saudara. Ya, mari kita nyanyikan lagu. Oh, haleluya. Mari menari buat Tuhan. Jangan jaim saudara-saudara. Gak usah malu-malu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Katakan sekali lagi. Tiada Haleluya. seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Katakan sekali lagi bahwa Allah kita besar. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang Sekali lagi. seperti Jemaat Tuhan saja. Allah mana yang Haleluya. besar Haleluya Yesus. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorailah semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorailah semua orang yang takut akan Tuhan. Katakan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hey, mari kita saudara-saudara menari buat Tuhan seperti Raja Daud menari buat Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Mari kita menari buat Tuhan. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Mari kita menari Tuhan. Kan menari, kan menari, kan menari seperti Daud menari. Mari kita menari buat Tuhan. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku,
seperti Daud menari, dan menari seperti Daud menari, bukan menari seperti Daud menari. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Inilah umat-Mu Tuhan yang datang dengan selalu memuji nama-Mu. Silakan duduk. Haleluya Tuhan. Kita akan masuk lebih lagi. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kewawan. Biarlah firman ini akan meneguhkan kita untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Dan biarlah firman ini akan bertumbuh di dalam hidup kita. Akan kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Marilah kita datang kepada Tuhan. Kita akan mengenal Tuhan lebih lagi. Lebih lagi. Oh haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bila ku luka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan sekali lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Tiada Kami berserah. kasih yang Haleluya, Yesus. melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Dan ku Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Ini kami, Bapa. Ini kami, Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau, Yesus. Raja Kami yang sembah segala. Engkau. Karena setiap karya indah bagi kami, Tuhan. Kau senantiasa berikan kesempatan yang baik. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya. Jesus. Haleluya. Hanya kami agungkan Engkau Tuhan. Hanya kami sembah Engkau Tuhan. Hanya kami puji Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, nama Yesus yang begitu indah buat kami Tuhan. Nama Yesus yang menyelamatkan kami Tuhan. Tuhan, amin. Kami yakin dan percaya Tuhan. Allah kami Allah yang hidup Tuhan. Allah kami yang selalu menjaga setiap kami Tuhan. Allah kami yang selalu tangan-Mu menguatkan setiap kami Tuhan. Ketika kami jatuh Tuhan, Ya, benar, kami tidak Tuhan. sampai tergeletak Tuhan. Kau yang akan mengangkat setiap kami Amin, Tuhan. benar, Yesus. Badai hidup pun Ya, Tuhan, haleluya. badai kehidupan Tuhan. Kami yakinkan dan kami katakan, kami menang atas setiap badai kehidupan hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap hamba-Mu juga urapi setiap kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Biar setiap kami Tuhan boleh menjadi murid-Mu Tuhan. Bukan hanya mendengar Tuhan, tapi kami juga melakukan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sambut Tuhan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita semua percaya katakan amin. Amin, silakan duduk Bapak Ibu. Oke, luar biasa hari ini. Saya yakin kita semuanya luar biasa dan pasti diberkati. Oke, saya akan bagi 3
renungan firman Tuhan. Sebelumnya pertama saya akan laporkan tentang pembangunan gedung untuk sekolah minggu. Yang kedua nanti tentang firman Tuhan, dan yang nanti akan saya tutup dengan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang kondisi saya waktu tanggal 14 sampai dengan tanggal 15. Nanti saya akan kesaksian pekerjaan Tuhan yang luar biasa atas hidup saya. Oke, ini gambar rencana yang akan kita lakukan pembangunan gedung sekolah minggu. Ini kita dari Juli 2021 kita sudah mulai lakukan berdoa, dan kita sudah lakukan penggalangan dana. Sampai dengan saat ini kita belum bisa realisasikan gedung sekolah minggu karena kita sudah punya rencana waktu itu, dan kita sudah berdoa bahwa gedung sekolah minggu ini adalah sebagai sarana, sebagai hanya tempat. Sedangkan yang kita harapkan adalah dengan adanya tempat ini, anak-anak sekolah minggu kita ini yang akan meneruskan generasi kita. Ini adalah rencana gambarnya, yaitu ada di posisi sebelah. Kita akan bangun seperti ini di lantai 2, dan itu yang kita kurang lebih kemarin berapa, 28 meter persegian ya. Jadi itu 28 meter persegian. Oke. Lalu waktu pelaksanaan direncanakan, kita beriman tahun ini semester 2 next di itu Erlan. Nah, semester 2 ini berarti dari bulan Juli kemarin 2023 sampai dengan nanti targetnya adalah Desember 2023. Kita berdoa biar ini bisa kita lakukan di semester 2 ini. Kalau ini bisa kita laksanakan, kita perlu adalah namanya baik secara sarana, baik secara keuangan dananya, maupun secara tenaga atau pikiran yang lain. Next, ini anggaran yang kita butuhkan. Kalau ngelihat angkanya, saya kemarin waktu hitung-hitung ini, saya, Pak Suilam, Ciina dan GG, waktu itu kita hitung. Angkanya yang kita butuhkan sekitar 82 juta. Waktu itu dengan ada Pak Sam dengan Pak Ju juga, kita tetapkan bahwa anggaran yang kita butuhkan adalah 82,4 juta. Gede Bapak Ibu, gede sekali. Kemarin saya dengar GG waktu renovasi juga, wah gede rumah ya, segitu aja gede, apalagi ini. Janji iman yang kita sudah kumpulkan jemaat GSJA Elim sampai dengan tahun kemarin Juli 2022, setelah itu kita stop dulu, itu ada 11.312.000 yang kita dapat. Lalu kemarin setelah kita rapat, kita ada strategi yang itu kita coba ajukan. Kita ajukan, saya buatkan draft untuk proposal, disetujui oleh Pak Ju dan yang lain, di stempel, akhirnya kita ajukan ke HBLM. Puji Tuhan, HBLM kirimkan dana yang sudah dikirimkan pada tanggal 11 Juli kemarin senilai 20 juta. Informasi itu tahap pertama. Mudah-mudahan tahap kedua nanti juga akan dikirimkan. Tapi saya belum laporkan ini karena dananya belum ada. Dana yang sudah kita ada saat ini adalah 31 juta. 31.312.000. Kita kekurangan dana, itu sekarang adalah kekurangan yang kita berdoa nanti setelah ibadah ini, setelah nanti firman Tuhan, angka 50 juta. Tuhan kita, Tuhan yang kaya. Tuhan kita, Tuhan yang kaya. Yang aminnya cuma 5 orang. Ya, tambah lagi 1 orang jadi 6. Ya. Kita bisa, semua kita bisa. Dulu gereja ini bangku kita bisa berubah. Ruangan kita bisa tambah. Itu kita semua bisa. Yang saya katakan, Tuhan kita, Tuhan yang kaya. Amin. Puji Tuhan. Ini angka 50,1 juta pasti akan Tuhan sediakan. Ya, kita sama-sama. Strateginya apa? Kita pasti ada beberapa strategi. Minggu depan kita mulai cari dana. Ya, saya kemarin sudah sampaikan ke pengurus dari pabrik saya bisa untuk spot dalam bentuk produk dengan harga yang sangat murah.
kita bisa lakukan itu. Ya, nanti kalau jemaat ikut berpartisipasi, kita semua pasti bisa. 50 juta pasti akan tersedia, dan 31 Desember bangunan itu pasti sudah ada. Ya. Oke, kita akan lanjut ke dalam firman Tuhan. Kalimat ini, saya sangat senang sekali dengan kalimat ini. Tuhan melindungi saat bahaya. Saya dengan hari ini saya bilang badai kehidupan. Kalau kita lihat gambar ini sangat mengerikan. Yang pernah ini naik kapal? Saya pernah waktu saya kerja di Lampung, pernah. Yang pernah kapal laut ya. Nah, kapal laut. Pernah dengan suasana seperti gambar ini? Pernah. Wah, Bapak pernah. Berarti saya juga pernah ngalamin, Pak. Waktu itu ada kapal cepat dari Bakahuni menuju ke Merak. Saya ingat dari waktu itu, saya waktu masih kerja sekitar tahun 2001-2002, saya kapal cepat itu sore-sore, sekitar jam 7 malam lah. Saya berangkat, suasananya waktu itu cerah sekali. Tiba-tiba ketika kami baru jalan sekitar 5 menit, di tengah laut, ombak begitu besar. Air itu sudah mulai masuk. Kapal cepat, kalau kapal cepat itu bukan kapal Roro yang besar ya. Kapal cepat itu hanya sekitar 40 orang. Waktu itu masih ada kapal cepat, sekarang sudah tidak ada. Adanya kapal Roro. Nah, 10 menit itu lewat, itu udah goyang. Ingat sekali itu bulan Desember. Masa-masanya ketika bulan Oktober sampai dengan Desember itu biasanya suasananya, situasinya itu berubahnya sangat cepat. Semua udah pada berdoa, macam-macam. Ya. Allahu Akbar, apa segala macam. Saya hanya diam. Dan semua dibilang untuk pakai pelampung. Ya. Sampai dengan ke Merak sekitar 40 menit kami perjalanan. Kami percaya nakodanya itu bisa membawa kami kepada Merak. Ya. Nakodanya keluar bilang kita selamat. Setelah itu kapal cepat tidak boleh dijalankan lagi sampai dengan suasananya begitu normal lagi. Bagaimana nakodanya yang dunia aja bisa bawa kita kepada daratan, badai itu. Tuhan Yesus pasti sangat. Ya. Markus 4 ayat 35, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Tidak dapat atau di atas ada? Oke, saya baca yang ganjil ayat 35, Bapak Ibu 36 sampai dengan nanti ayat 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 39. Ia pun bangun, menghardikan angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun
taat kepadanya. Tadi situasi yang tadi saya sampaikan tadi itu adalah sama seperti yang Tuhan pernah alami murid-muridnya, yaitu ketika setelah sore hari dia naik perahu untuk ke seberang. Nah, dikatakan ayat yang 35, saya pelan-pelan ya kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Dulu waktu sekolah minggu kita ya mungkin pernah cerita ini ya. Cerita ini hanya tahu Tuhan Yesus diamkan danau semuanya tenang. Ya kita dapatnya itu. Tapi setelah ini saya renungkan kebenaran firman Tuhan. Ini sesuatu yang sedang kita alami saat ini. Ayat 35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saya kata kalimat ini, marilah kita bertolak ke seberang. Dalam kehidupan kita, kehidupan jalan kita, apakah ini sesuai dengan perintah Tuhan? Apakah jalan kehidupan kita menurut perintah Tuhan? Perahu ini, murid-muridnya dikatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Jelas sekali bahwa perintah Tuhan itu jelas. Dia memerintahkan kita bertolak ke seberang. Apa Tuhan tidak akan tahu? Di tengah-tengah jalannya ada badai. Pasti tahu. Pasti tahu. Tapi kita yakin dan percaya. Ketika perintah Tuhan kita jalankan, pasti tujuannya tujuan yang sudah Tuhan rencanakan. Jadi perintah Tuhan kita pasti jalankan. Kita tidak tahu. Ujungnya kadang-kadang kita tidak mengerti. Ya, sama seperti bangsa Israel keluar daripada Mesir. Waktu pertama disebutnya keluar dari Mesir. Awalnya dari mana? Kemana? Gak tahu Bapak Ibu. Musa pun pusingnya bukan main, stres. Janjinya cuma apa? Tanah yang ada madu dan susu. Ya, di mana tempatnya? Tidak tahu waktu itu. Perintahnya jelas. Ujung-ujung di laut mati. Tidak tahu waktu itu. Ya, manusia tidak tahu, kita pun tidak tahu. Tapi segala perintah Tuhan pasti akan menuju dengan tujuannya. Tujuannya Tuhan apa? Rencana Tuhan. Tujuannya apa? Kemuliaan Tuhan. Rencananya apa? Untuk kita menjadi sempurna seperti Kristus. Itu tujuannya. Tengah perjalanannya seperti Google Map. Kadang-kadang kita pakai Google Map, ya jalannya tuh. Tapi sekarang canggih, Google Map udah ketahuan ada macetnya atau di mana atau di alternatif jalannya. Sama seperti Tuhan. Dan perjalanannya tidak seperti jalan tol. Seperti tadi. Perjalanan di dalam danau tersebut adalah badai. Jadi poin yang pertama, segala perintah Tuhan pasti akan menuju dengan tujuannya. Tujuannya apa? Rencana Tuhan yang pasti, rencana yang baik buat kita, buat kemuliaan Tuhan. Itu yang kita dapatkan. Dan kita menjadi sempurna seperti Kristus. Oke. Ayat yang kedua, tentang kedua. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Sekarang pertanyaan Bapak Ibu, ada yang gak punya masalah gak? Ada yang gak punya masalah? Pasti punya masalah, benar Bapak itu. Kalau gak punya masalah adanya di ukuran 2x1. Itu pasti gak ada masalah. Selagi kita masalah, ini pasti ada masalah. Bangun tidur aja, pasti ada masalah. Ya, bangun tidur aja udah pasti masalah. Kalau saya ingat Coach William sampaikan bahwa bangun tidur aja sudah harus mengambil keputusan. Tapi kalau saya sampaikan bahwa bangun aja, kita bangun tidur aja sudah punya masalah. Apalagi saya tinggal di mes.
Tinggal di mes pagi aja saya udah ngedengarnya masalah. Buka handphone, setelah habis berdoa buka handphone, WhatsApp, banyak masalahnya. Tapi pertanyaannya, masalahnya apakah pernah tahu kita? Tiba-tiba tidak ada yang tahu. Tidak ada masalah itu tiba-tiba kita sudah tahu, ada masalah ini, saya bisa tahu dong masalahnya ini. Tidak ada Bapak Ibu. Kami di manufacture atau di pabrik, tiba-tiba mesin yang kemarin sebelumnya bagus, jalan lancar, tiba-tiba pagi ketika mau dihidupin lagi, masalah. Orang teknik bilang, Pak, kemarin gak ada masalah kok Pak. Mereka kemarin terakhir bagus kok, dimatiin semua. Tapi pagi-pagi tiba-tiba ada masalah. Itu mesin Bapak Ibu. Apalagi dengan kita manusia. Yang kedua, setiap badai atau taufan kehidupan datangnya tidak bisa diprediksi. Atau saya nyebutnya inilah ujian hidup datangnya tiba. Tidak ada Bapak Ibu. Nanti di setelah ini saya akan kesaksian tentang bagaimana saya ngalamin yang tidak pernah saya prediksi. Tapi kejadian itu tiba-tiba. Tidak pernah saya alami sebelumnya dan tidak pernah saya prediksi. Jadi yang kedua, setiap badai atau taufan kehidupan datangnya tidak bisa kita prediksi. Sekolah kehidupan kita. Kalau ujian sekolah itu masih ada jadwalnya. Benar kan? Buat saya ujian untuk kuliah saya masih ada jadwalnya. Jadi saya bisa prediksi, saya bisa persiapkan untuk menghadapi ujian. Tapi ujian kehidupan tidak pernah kita prediksi. Bagaimana cara kita hadapinya? Kita tahu bahwa Tuhan yang akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang kadang-kadang termasuk saya komplain kepada Tuhan. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Ya, jadi ketika kejadian seperti itu Yesus sedang tidur. Saya nggak tahu Bapak Ibu ngalamin atau tidak. Saya selalu berkata bilang, Tuhan kemana? Ketika saya ada masalah, Tuhan ada di mana? Sering saya komplain kepada Tuhan. Tuhan kok tidur? Padahal firman Tuhan dikatakan Allah itu tidak pernah tidur. Ya, di Mazmur dikatakan Allah itu tidak pernah tidur. Tapi saat ini Yesus sedang tidur. Seolah-olah ketika kita berada dalam badai kehidupan, Tuhan tidak pernah ada. Tuhan tidak pernah ada. Tapi seolah-olah. Kalau Bapak Ibu pernah ingat tentang ilustrasi telapak kaki? Ya, masih ingat telapak kaki yang ada di pinggir pantai? Ketika situasinya itu sangat baik, semuanya enak, semuanya ada 4 telapak kaki atau 2 pasang. Tapi ketika mulai ada badai, kok cuma ada 2 telapak kaki. Komplain dong kita, kemana Tuhan? Kemana Tuhan? Seolah-olah Tuhan tidak ada. Seolah-olah Tuhan tidak pernah ada bersama kita ketika kita ada dalam masalah. Ya. Tapi kita ingat bahwa telapak kaki tersebut adalah telapak kaki Tuhan. Dan kita ada digendong oleh Tuhan. Jadi jangan sekali-kali kita berpikiran saat ini, saya juga mulai belajar, Tuhan tidak pernah tidak ada buat kita. Kecuali kita yang meninggalkan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Karena Allah itu setia. Yang pertanyaannya kita yang tidak pernah setia. Termasuk saya. Ya, saya sering komplain. Jadi yang ketiga, Yesus sedang tidur seolah-olah Tuhan tidak peduli akan hidup kita. Lalu yang berikutnya ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu
dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Jadi Tuhan itu bangun karena apa? Karena keributan dari murid-muridnya. Tuhan tidak bangun karena masalahnya. Tuhan tidak bangun karena taupannya. Karena keributan daripada murid-muridnya yang teriak. Murid-muridnya bangunkan Tuhan. Nah, ini sering kita lakukan. Ketika kita ada masalah, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa selalu kepada Tuhan. Ya, tapi ingat, masalah kita tidak lebih besar daripada Tuhan kita. Seperti Daud melawan Goliat, tidak sebesar. Ya, raksasa itu tidak sebesar itu. Tuhan pasti dibangunkan dengan seruan kita. Seruan kita pasti Tuhan akan dengar. Tapi bukan karena masalahnya, tapi karena Tuhan. Saya sering katakan bahwa kita kejar Tuhannya sumbernya. Bukan sumber berkatnya, tapi yang kita sumber adalah sumbernya, yaitu Allahnya. Ya. Yang terakhir, ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini. Ya. Kalimat ini, Tuhan melindungi saat bahaya. Jelas janji Tuhan. Percaya atau tidak kita? Iman kita itu sangat diuji. Sangat-sangat diuji dengan hal ini. Ya. Jelas sekali firman Tuhan ini. 2 bulan ini sangat kita diberkati dengan kalimat ini. Tuhan melindungi saat kita bahaya. Ya. Apakah masih ada iman dalam badai hidup kita alami? Atau kebalik, ketika kita tidak ada masalah, kita kadang-kadang ya udahlah, emang kita sudah berjalan sesuai dengan enaknya, ya, zona nyaman. Jangan juga, Bapak Ibu. Ya. Jadi saya ulangi tadi, segala perintah Tuhan pasti akan menuju dengan tujuannya. Itu udah pasti jelas. Yang kedua, kehidupan badai atau taupan hidup kita itu tidak bisa diprediksi. Yang ketiga, seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kita. Padahal Tuhan itu setia kepada kita. Diam dan tenang, Tuhan itu pasti akan buat kita juga diam. Kita juga tidak, kadang-kadang kitanya tidak tenang. Ya. Dan yang terakhir tentang iman kita. Apakah kita bisa tetap berjalan dengan iman kita? Oke. Saya akan sedikit, saya bilang kesaksian yang sangat ikut dengan Tuhan, itu ngeri-ngeri sedap. Ya, ngeri-ngeri sedap. 3 kali saya lolos dari bahaya atau saya bilang maut. Pertama, ketika saya diponis oleh dokter, ketika saya mengalami pembengkakan jantung, pompa saya itu hanya tinggal 19. Sedangkan orang normal itu 59. 19 ke 59, tapi Tuhan kasih kesempatan saya untuk hidup kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika HB apa, hemoglobin atau apa HB, itu darah yang saya ada di dalam tubuh saya itu cuma 5,7. Itu tahun 21 Desember terakhir. Ketika kita waktu itu terakhir kita retret di Puncak Pila Abdi, ya. Itu saya pucat. Lalu di Januarinya saya diponis HB saya cuma 5,7. Sedangkan standar orang normal untuk laki-laki itu 13 sampai 15. Jadi itu hanya sepertiganya. Ya. Transfusi darah itu sebanyak 5 kantong. Ya, waktu itu. Jadi 2 kali. Dan yang ketiga kali, tanggal 14 Juli 2023, saya mengalami yang disebut dengan, kalau kata orang dibilangnya stroke sebelah kanan.
Paginya saya tidak ada masalah. Masih bangun, ya, masih aktivitas. Siang masih makan, masih ngadepin tamu dari Surabaya, itu tidak ada masalah. Satu orang tamu pulang di Surabaya, satu lagi pengacara sedang kami mengalami satu kasus di pabrik. Jam 2 itu saya lagi bicara dengan salah seorang supervisor HRD saya di ruangan saya. Tiba-tiba dia lagi telepon ke head office, saya di depannya. Ya, saya ingat sekali itu sekitar antara 1:30 sampai ke jam 2. Tiba-tiba tangan kanan saya yang sedang megang pulpen untuk tanda tangan dokumen-dokumen itu lemas, jatuh. Sebelah sini itu lemas, kaki tidak ada masalah, tapi ini lemas. Saya coba angkat 3 kali itu nggak bisa. Lalu kesadaran saya itu makin hilang, tapi suara dengar itu masih ada. Staf saya itu langsung keluar panggil beberapa temannya. Ya, saya masih dengar di ruangan saya itu udah mulai rame. Lalu diambil tandu. Ya, sekitar 15 menit saya berada di situ. Saya cuma bisa seperti ini. Tangan lemas, ini muka ke meja. Tidak berdaya sama sekali. Mereka yang lihat muka saya bengkok. Ngomong sudah tidak jelas. Ngomong tidak jelas sama sekali. Sekitar hampir setengah jam, kemudian saya mulai sedikit agak sadar. Saya bangun berdiri, puji Tuhan, tangan saya angkat gini. Padahal awalnya gini, saya angkat gini. Tapi ngomong masih tidak jelas. Saya ngomong, pemikiran saya itu saya minta kembali ke kamar. Tapi mereka dengarnya, saya bilangnya sekolah. Jadi nggak jelas antara pikiran dengan omongan itu udah nggak sinkron. Ya. Saya mulai nggak sadar. Saya nggak sadar dengan nama-nama karyawan atau segala macam. Tapi saya langsung, sepatu saya kan dilepas, saya pakai sepatunya, saya langsung jalan. Kata teman-teman saya, staf-staf saya, itu jalannya sambil nabrak-nabrak. Dari lantai kedua sampai ke lantai 3 masuk kamar. Walaupun katanya, oh ya jalannya ke orang mabuk. Muka informasi masih bengkok. Nah, masuk ke dalam kamar. Saya di tempat tidur. Cuma satu yang saya ingat. Satu kalimat yang saya ingat. Yesus sembuh. Yesus sembuh. Itu yang selalu saya katakan. Tapi mereka tidak jelas apa yang saya katakan. Tidak jelas. Proses tersebut dari jam 3 sampai dengan jam sekitar 5:30 sore. Ketika saya mulai bangun, saya sujud, saya selalu omongnya Yesus sembuh, Yesus sembuh. Itu yang selalu saya lakukan. Saya yang selalu katakan. Semua tidak ingat. Istri saya pun saya nggak ingat. Nggak ingat. Sampai handphone diminta untuk itu, saya bilang saya tidak tahu siapa. Saya punya istri, iya ingat. Tapi nama istri saya nggak ingat. Siapa yang bisa dihubungin? Nggak ada yang. Akhirnya staf saya, asisten saya yang ada di Surabaya, dia telepon ke salah satu HRD, dia bilang buka laptopnya Pak Wawan. Nanti saya bertanggung jawab. Akhirnya dia buka laptop dan WhatsApp saya emang ada di laptop. Akhirnya nomor lah istri saya ada, dicari-cari. Baru dihubungkan ke istri saya. Komunikasi istri saya dengan staf yang ada atau dengan lawyer. Sampai dia itu bilang, jangan bicara dengan Pak Wawan, saya dengan komunikasi dengan istrinya. Karena pasti akan emosi marah. Karena saya punya prinsip, saya tidak mau ngasih tahu.
Semua tidak saya kasih tahu, termasuk saya bilang juga ke bos itu pun tidak ada yang ngasih tahu, tapi mereka semua lapor. Semua bilang saat itu sangat mencekam di kantor. Karena apa? Muka bengok, sampai katanya terakhir dia sampaikan kemarin, Pak, iur Bapak itu keluar. Warnanya putih. Nah, saya di dalam berdoa, ada 2 orang. Ketika saya sujud, saya bilang, Yesus sembuh, Yesus sembuh. Saya tidak ingat dengan firman Tuhan. Alkitab yang saya ingat, yang saya hafalkan itu semua hilang sama sekali. Lagu-lagu pujian tidak ingat sama sekali, gak bisa. Saya mau ngetik aja lagu pujian di YouTube, itu pun lupa semuanya. Saya bilang, wah ini. Saya bilang hanya ingat Tuhan, Yesus sembuh, Yesus sembuh. Ketika saya berdoa, salah satu yang sedang nungguin saya, itu supervisor teknik. Dia cuma bilang gini, Pak, saya gak ngerti apa yang Bapak omongin ketika Bapak berdoa. Tapi saya yakin Bapak waktu itu berdoa. Dan ketika kami lihat, 2 orang itu kami lihat, di kamar Bapak itu ada malaikat semuanya. Ada malaikat, 2 orang mereka melihat malaikat itu sedang mengkelilingi Bapak. Saya nggak ngerti apa dia yang dibilang ini. Saya percaya Bapak orang yang beragama. Saya lihat itu malaikat. Saya nggak lihat sama sekali. Dia yang lihat. Dan saya ingat yang kalimat kata yang Bapak sebut kata Thomas, Yesus. Yesus itu doang. Nah, jam 6 itu tiba-tiba saya seperti kayak ada tenaga. Saya ke kamar mandi sendiri, lalu saya dikasih makan bubur. Saya makan bubur kayak orang biasa makan. 6:30 saya turun ke kantor. Udah bawa tas siap. Kunci mobil saya mana? Saya mau pulang. Mereka itu masih ada 5 orang di kantor. Pak, mohon maaf Pak katanya. Selama ini saya perintah Bapak saya turunin katanya. Saya turuti semua perintah Bapak. Tapi yang untuk hari ini saya tidak mau turuti perintah Bapak. Bapak yang harus nuruti perintah kami katanya. Saya dimarahin. Padahal saya yang biasa marahin mereka. Tidak bisa Pak katanya. Saat ini kami yang anterin Bapak. Padahal selama itu saya bilang saya bisa kok. Saya ingat kok jalannya kemana. Saya bilang, nah, enggak Pak, pokoknya Bapak ikut. Udah akhirnya saya dianterin sama 4 orang. Jam 10 malam saya nyampe ke rumah. Sampai ke rumah. Ya saya nggak tahu komunikasi istri saya dengan staf apa segala macam. Itu sudah informasi bahwa tempatnya ke rumah seperti ini sampai. Malam itu saya ketemu dengan istri saya dan Angel. Angel langsung dengan istri saya Google. Kejadian ini seperti apa. Ya. Malam itu harusnya tetap langsung ke rumah sakit. Saya bilang enggak, saya besok saja. 5:30, kalau tidak salah 5:30 ya, istri saya 5:30. Kami berangkat, tidak pakai mobil katanya, naik Grab aja. Nah, kami ke Rumah Sakit Mulia. Rumah Sakit Mulia masuk di dalam IGD, kita jelaskan kondisinya seperti apa. Omongan saya itu masih belum jelas. Kayak saya ibaratnya kalau orang budak. Jadi kalau orang ngomong itu harus diulangi berkali-kali. Dicek, lalu dicek ronsen, lalu habis di ronsen saya di CT scan. Di Rumah Sakit Mulia. Dokter IGD, kabar yang disampaikan kabar yang tidak baik. Ngomong ke istri saya, cari rumah sakit yang bisa ada ruang ICU dan ada yang dokter bedah. Karena dari informasi mungkin dia atau pemikiran dia itu adalah pendarahan di dalam otak atau penyumbatan di dalam otak. Istri saya nyampein di ruang IGD nangis. Kita akan rujukan, tapi kita cari rumah sakitnya tapi tunggu dulu sekitar 2 hari di IGD.
Gak mungkin dia bilang. Dan kami pertama kali menggunakan BPJS. BPJS yang kita gunakan pertama kali. Lalu istri saya bilang ya akhirnya kita dapat surat rujukan cari sendiri. Cari sendiri. Rumah sakit yang kira-kira ada ruang ICU dan dokter bedah. Hasil CT scan kita bawa-bawa. Saya nggak ngerti bacaannya kayak apa. Nah, kita putuskan akhirnya ke PMI. Puji Tuhan, IGD-nya nggak rame. Biasanya IGD-nya rame. Saya langsung ditangani, istri saya administrasi dengan BPJS-nya. Bisa. Ya, saya nggak tahu rencananya seperti apa. Akhirnya kita masuk sekitar setengah jam di IGD, nggak perlu lama. Akhirnya saya dapat di kelas 1. Di kelas 1 dan sore itu Pak Juari dengan Ci Ina itu datang. Dan saya kalimat Ci Ina bilang ini. Saya udah bilang Ci Ina, Ci saya lupa semuanya. Firman Tuhan tuh ayat-ayat firman Tuhan lupa semuanya. Sampai doa Bapa kami itu sama sekali saya bilang lupa. Saya minta istri saya untuk awalnya seperti apa sih doa Bapa kami. Cina bilang ini, gak apa-apa Wan, cuma 1 ayat aja lu bisa khotbah, bisa ngelayanin katanya. Dengan kejadian lu bisa untuk berkati orang lain. Jadi kesaksian. Ya, Cina sama Pak Johari pulang, dokter saraf datang. Salah satu dokter terbaik saraf yang ada di Bogor. Itu salah satu sekarang katanya direktur di PMI. Ya, datang sore-sore. Hasil CT scan secara tertulis itu belum dapat dari Rumah Sakit Mulia. Dia datang. Dia cek semuanya, ngobrol-ngobrol, saya dicek nama-nama binatang ada berapa, terus suruh gambar jam, gambar segi 3, segi 6 itu saya disuruh tes. Cuma memang tidak secepat. Itu agak sedikit lemot. Kalau Erlan bahasanya Pentium 2. Ya waktu ke tempat saya besok dia bilang Pentium 2 Om Wawan katanya. Bukan Pentium 4 lagi atau 5. Pentium 2 katanya. Dokter Banon dia langsung bilang tidak ada sama sekali pendarahan atau penyumbatan. Bersih. Otak kamu bersih. Torak kamu bersih. Penyakit dalam. Tapi akhirnya ada hal yang harus kita cek lagi yaitu terkait dengan darah. HB saya turun. Tapi tidak sejauh ya seperti sebelumnya 5. Tapi di angka 8,7. Cek lagi darahnya. Secara sampai dengan kotoran apa segala macam darah itu dicek. Sampai dengan kanker darah pun tidak ada, bersih. Saya katakan bahwa Tuhan sembuh. Dari pertama saya bilang Tuhan sembuh itu doang. Ya. Tapi ada satu hal, saya belajar dengan hal ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tapi Tuhan juga itu tegur saya. Hal yang saya lakukan konyol. Ya, saya bilang, kalau istri saya bilang gini, udah tahu makanan itu tidak baik buat kesehatan, kamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itu konyol katanya. Ya. Sampai istri saya bilang ini, makan apa sebelumnya? Jadi sehari sebelumnya saya emang berangkat dari Serang sampai ke Bandung, PP pulang nyetir sendiri, siangnya makan soto. Saya bilang kayak biasanya enggak, itulah sotonya kan biasa lah, saya bilang. Apalagi yang makan? Sehari sebelumnya itu konyol. Saya makan bakut teh B2. Enak banget. Itu enak banget, tapi konyol saya bilang. Ya, jadi itu konyol. Jadi hal yang seharusnya emang tidak terjadi itu terjadi. Tapi dokter bilang apa? Bukan kamu kena stroke, tapi kena kejang. Ya, kami kemarin cek lagi, puji Tuhan hanya dikasih
vitamin. Dan nanti kami harus lakukan lagi sekitar 3 bulan atau 1 bulan itu untuk darah terkait zat besi yang ada di dalam darah. Ya itu yang harus kami cek. Tapi itu. Dan Tuhan, hari ini saya masih bisa berdiri. Saya masih bisa bekerja. Memori saya semakin hari semakin dipulihkan. Ya, tapi yang saya ingat, istri saya sekarang saya ingat namanya siapa gitu. Ya kemarin saya nggak ingat nama saya, istri saya siapa. Saya punya istri ingat, tapi namanya saya nggak ingat. Dan lucu lagi, saya nyebut nama ini aja, saya nggak tahu ini barang ini namanya apa. Ya, saya minta dibawakan ini, saya nggak tahu ingat ini apa. Saya bilangnya apa? iPhone. Istri saya Kevin bilang keren banget papa punya iPhone. Orang papa bukan iPhone, ini namanya apa? Diledek-ledek. Saya bilang iPhone, saya bilang bukan, ini tablet gitu ya. Mereknya bukan iPhone gitu ya. Terus satu lagi, sampai ngomong ke istri saya, itu saya mau tidur, itu yang ada saya peluk-peluk katanya. Istri saya ngomong, apaan sih yang peluk? Ya, saya bilang, gak taunya itu guling. Guling aja saya gak ingat. Ya jadi itu semua memori itu saya. Dan saya ingat bahwa Tuhan bersihkan pikiran saya. Kemarin istri saya sangat tegur juga saya. Semakin hari kamu tolong, kamu semakin sombong. Jangan semakin. Saya nggak berani jawab lagi apa. Saya ingat bahwa Tuhan, terima kasih ketika saya punya istri yang sangat mengingatkan tentang hal ini. Saya tidak mau. Saya firman Tuhan, ayat-ayat begitu saya hafal segala macam, tapi semua sama Tuhan hilangkan kemarin. Pujian-pujian pun hilangkan semuanya, mulai dari nol. Doa Bapa kami saja bingung, doa Bapa kami apa ya? Tapi Tuhan ingatkan ini, Tuhan untuk saya ajarkan ini, bahwa kita bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kekuatan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Singer dan song leader bisa ke depan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ketika kami berada dalam badai kehidupan Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau berada dengan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Ajar kami untuk kami tetap selalu Tuhan, untuk kami berserah kepada Engkau Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, nakoda kami Tuhan, nakoda kehidupan kami adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang akan membawa kami kepada tujuan kami yang lebih baik Tuhan. Tujuan-Mu untuk melakukan Tuhan rencana-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan, kami mohon ampun daripada Engkau Tuhan. Ketika kami Tuhan, kami selalu mengatakan bahwa Engkau tidak ada Tuhan. Tapi kami kadang-kadang yang tidak ada bersama-sama dengan kamu, dengan Engkau Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami katakan saat ini Tuhan, badai kehidupan kami, kapanpun yang harus kami hadapi Tuhan, kami yakin dan percaya karena badai itu tidak besar daripada Tuhan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau yang lebih besar Tuhan, Engkau yang lebih besar atas setiap kami Tuhan. Dan badai hidup kami Tuhan, kami bisa lewati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan, kami puji Engkau Tuhan. Kita sembah Dia.
Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kulihat Hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang kami yakin percaya semua yang baik dalam hidup kami Tuhan. Itulah karyamu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kami mengaminkan pujian ini Tuhan. Kami ada kiranya menjadi penyembah-penyembah yang benar kepada Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur pada pagi ini kami masih bisa mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Begitu juga melalui kesaksian anak-Mu Bapak Wawan. Bagaimana Tuhan campur tangan dengan luar biasa. Karena memang itulah kasih Tuhan yang diberikan di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Supaya kami boleh tetap percaya Tuhan Yesus jawaban untuk semuanya. Makasih kiranya firman-Mu terus tertanam dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus segalanya dalam kehidupan ini. Berkati Tuhan hamba-Mu Pak Wawan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai sesuai dengan rencana kehendak-Mu di dalam kehidupannya. Berkati dalam pekerjaannya, berkati dalam keluarganya. Terlebih Tuhan terus pulihkan, beri kekuatan kesehatan di dalam kehidupannya. Terpuji nama-Mu Tuhan, karena kami percaya kasih setia Tuhan cukup bagi setiap kehidupan ini untuk orang-orang yang Kau kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan silakan duduk sebentar Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi ini kita boleh diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya kita punya bangga punya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kesaksian di mana Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan orang yang dikasihnya. Perlu saya sampaikan pada pagi ini, katekisasi baptisan air tetap berjalan setelah ibadah yang mau dibaptis. Dan kemudian untuk hari Sabtu, karena hari Sabtu minggu pertama, tetap ada doa puasa di tempat ini. Saya mengharapkan khususnya kita semua yang anggota jemaat bisa hadir dalam doa ini. Terlebih bagi kita yang melayani di dalam bidang apapun. Ya, saya mengharapkan kehadirannya dalam doa untuk minggu pertama setiap hari Sabtu, bulan pertama setiap hari Sabtu. Ya, supaya apa yang kita lakukan, kita kerjakan boleh menjadi berkat. Ya, kita akan doakan juga orang-orang yang mungkin yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Kita bisa doakan bersama-sama supaya mereka boleh mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itu yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan tolong kita semua. Ya, itu ada hal yang sangat penting bagi kita semua. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita yakin dan percaya. Kita nyanyikan pujian tadi. Yang baru kita nyanyikan yang terakhir tadi, kita yakini dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang benar, orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, orang-orang yang menjadi penyembah-penyembah daripada Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang tadi. Haleluya. Bila Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Haleluya Yesus. terkagum
kami bersyukur di akhir ibadah pada pagi ini yang sudah kami lakukan. Kiranya ini akan membawa dampak yang baik dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami lebih yakin, lebih percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami percaya kami adalah orang-orang yang dipilih menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, penyertaan dan pimpinan-Mu dan hikmat yang daripada Tuhan boleh terus terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang minggu ini kami serahkan tangan kuasa-Mu, Kau memberkati. Dan kami lebih percaya lagi, ajar kami terus bisa bersekutu, berdoa, berserah kepada Tuhan. Maka itu Tuhan, kami semua sidang jemaat-Mu bersama para pengerja, para anak-anak pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan di gereja-Mu GSJ Elim ini. Dan pada hari Sabtu jam 5:30 sore Tuhan, itu jam 4:30 sore, kami akan beribadah bersama-sama di tempat ini, akan sujud menyembah pada Tuhan, supaya kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, berikan kesempatan kami Tuhan untuk bisa berseru kepada Tuhan, bisa berdoa kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Dan Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami akan pulang penuh dengan sukacita damai sejahtera. Dan sepanjang minggu ini kami serahkan tangan kuasa-Mu, Kau memberkati, menyertai apapun yang kami lakukan, kami kerjakan. Dan Tuhan campur tangan, supaya semua mendatangkan berkat, mendatangkan hasil, dan yang kami perlu kami butuhkan dalam setiap kehidupan ini. Makasih, berkati Tuhan anak-anak-Mu yang pada pagi ini, dalam ibadah ini sudah melayani, dari awal sampai akhir dalam ibadah. Tuhan, Engkau campur tangan dalam kehidupannya, begitu juga kami semua. Karena kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih, dan kami juga akan pulang penuh dengan sukacita dan sejahtera daripada Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, tipu daya kuasa roh jahat, roh kegelapan yang coba mengganggu, mempengaruhi kehidupan ini, semua kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kehidupan ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpujilah nama Yesus. Haleluya. Dan kami akan pulang, kami juga akan mempersembahkan persembahan kami untuk pekerjaan-Mu, mempersembahkan persepuluhan gereja untuk gereja-Mu, supaya semua boleh berjalan pekerjaan Tuhan, dan nama Tuhan Yesus tetap boleh kami permuliakan, dan kami boleh menjadi berkat di dalam setiap perjalanan setiap kehidupan ini. Makasih, berkati kami semua, karena kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan doa Bapa kami, kemudian kita akan terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus tetap menyertai di dalam setiap kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.